Saya menyadari betapa pentingnya air itu bagi kehidupan manusia. Nah, begitu pentingnya air, maka saya memberikan dia di posisi sebagai presiden gitu. Jadi pada waktu itu tuh presiden air. Jadi yang menjadi presiden tuh air gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, kita kembali berjumpa di podcast Kawan Celoteh dengan episode kali ini berjudul Pecinta Lingkungan. Bersama saya Ardian Huta Barat dan juga telah hadir di studio ya bersama dua kawan celoteh kita. Ada Presiden Sampah Bang Arjuna dan juga ada Presiden Air Lingkungan dan Manusia atau ALIM Bang Kerjuli. Namun sebelumnya ada intermezzo untuk Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, tidak semua orang bisa mencintai lingkungan. Karena mencintai lingkungan berarti kita siap untuk berkorban, kita siap untuk bertahan, kita siap untuk berjuang, mengurangi kenyamanan diri pribadi kita demi keberlanjutan hidup bersama. Dan kita sapa dahulu nih kedua kawan celoteh kita. Assalamualaikum Bang Kerjuli. Waalaikumsalam Bung Ardian. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Apa kabar? Sehat juga? Amin. Alhamdulillah sehat. Dan juga Bang Arjuna, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Dan kita langsung saja nih pendengar dan pemirsa, bahwa di podcast kita kali ini membahas tentang pecinta lingkungan, atau kalau kita boleh lengkapkan adalah sosok pencinta lingkungan. Ada Bang Kerjuli selaku Presiden ALIM dan juga ada Bang Arjuna Presiden Sampah. Dan ini luar biasa karena tidak semua orang memiliki kepedulian terhadap lingkungan di atas rata-rata. Dan Bang Kerjuli dan juga Bang Arjuna, boleh dong cerita sedikit nih, tapi ini Bang Kerjuli dahulu. Bagaimana nih Bang Kerjuli memulai apa yang Abang lakukan sampai dengan saat ini? Dan tahun berapa, apa latar belakang Abang Kerjuli untuk menjadi Presiden ALIM ini? Air, lingkungan, dan manusia. Baik, saya memulai kegiatan itu di tahun 2005. 2005. Tapi sebelumnya itu Udah 10 tahun berarti. 2005, 2025, insya Allah nanti Oktober 20 tahun. Oh 20 tahun. Siap. Oh iya. 20 tahun. Diawali sebelumnya saya bekerja di PDAM dan itu ada fenomena yang sangat miris di hati saya. Saya hampir mati pada waktu itu. Di Cilurit, salah satu pelanggan yang datang ke kantor itu komplain air di rumahnya itu tidak mengalir. Nah, jadi sampai sebegitunya. Itu 2000 kapan itu? 2003, 2002 itu pada waktu itu. Nah, saya merasa betapa pentingnya air gitu bagi kehidupan manusia. Nah, begitu juga dampaknya. Jika seseorang tidak mendapatkan air, maka apapun dia bisa lakukan. Termasuklah pada saat itu mereka komplain. Tidak sabar, akhirnya membawa Cilurit dan leher saya ini hampir ditebas itu. Hanya 0 mm saja itu. Allah selamatkan saya, selesai. Nah, dari situlah saya berpikir, kalau saya masih berada di dalam organisasi ini, BUMD ini, mungkin saya sulit untuk menyuarakan kebijakan-kebijakan penting sampai kepada kepala daerah dan kepada semua pihak. Jadi saya sudah mulai berencana untuk keluar dari PDAM dan mendirikan LSM. Dan alhamdulillah tahun 2025 saya keluar dari PDAM, saya mendirikan yayasan yang namanya ALIM, Air, Lingkungan, dan Manusia. Dan sejak itulah saya berkiprah di luar sistem yang kecil tadi kepada sistem yang jauh lebih besar, menyuarakan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk memberikan hak-hak dasar kepada masyarakat, yaitu air bersih gitu. Ya, jadi pada saat itu waktu bergabung di PDAM, kebebasan Abang kurang ya, Ya, untuk karena kan menyuarakan struktur aspirasi hierarki masyarakat. Oke. kita hanya ya hanya kepala bagian pada waktu itu kan Iya. paling tinggi itu. Nah, sementara kebijakan pengelolaan sumber daya air ini tidak hanya di level PDM saja, tapi ada lintas sektor, ada pengambil kebijakan, dan decision makernya adalah pemerintah. Nah, kalau saya masih berada di dalam, sulit. Saya akan menyuarakan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar. Ya, Maka secara saya keluar pribadi dari memang, sistem. secara pribadi memang Bang Kerjuli lebih cenderung ke independen ya. Iya. Maksudnya adalah lebih dapat waktu dan keluasannya itu memihak kepada masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang ingin memiliki kebersamaan dalam hal mendapatkan air, merasakan kenyamanan lingkungan, dan juga menjadi manusia yang memang memiliki pola hidup yang baik, Kak. Iya. Oke, baik, kita ke Bang Arjuna selaku Presiden Sampah nih. Oke. Tapi kita nanti bahas nih kenapa disebut atau dijuluki dengan presiden. Tapi kita mau tahu sedikit nih dari Bang Arjuna nih. Di tahun berapa nih Bang Arjuna, dan juga apa nih yang melatar belakangi kenapa Bang Arjuna ternyata peduli nih terhadap isu sampah. Begitu. Silakan nih Bang Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal dari sejak tamat sekolah. Tamat sekolah. Saya sekolah di STM Tanjung Pinang 9091. Iya. 9091 itu usia 18 saya. Sebagaimana anak-anak usia 18 di tahun-tahun itu kan rock and roll lah kita kan gitu kan. Cuman keluarga ramai di Tanjung Pinang ini sebagai anak rantau. Saya asli Pulau Tujuh kan. Ramai, ada 5 orang lah adik-beradik yang dah mapan. Cuman saya nggak mau tergantung dengan saudara yang sudah mapan. Jadi saya banyak berada di rumah yang namanya Bang Nawi. Dia waktu itu supir Pak Manan, Pak Murwanto kan. Kebetulan ponaan dia itu sama sekolah sama saya, adik kelas STM. Masa-masa Kota Madia waktu itu ya? Iya. Zaman Pak Murwanto ya. Iya. Tahun 90-91. Cukup lama. Sekarang ini 34 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi setiap hari kan mereka tuh kan buang sampah. Kawan saya ini ngikut. Memang dia dipekerjakan oleh Kotip zaman itu. Jadi berawal dari pertemanan ini tadi, setiap mereka membersihkan sampah saya ikut, membuang sampah saya ikut. Saya jadi mengingat kata Allah di Az-Zariyat ayat 56 itu, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya masalah lingkungan, mencintai lingkungan ini kan menjadi bagian daripada integral dari iman dan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku seorang muslim ya, saya rasa demikian. Satu ketika pulang dari ikut membuang sampah itu di Jalan Sumatera, saya tanpa sadar disuruh ambil sesuatu, loncat, ditabrak oleh sprinter, kena sisi kanan kan ada motor sprinter. Anehnya alhamdulillah saya tak apa-apa. Saya pikir apa ya yang nabrak saya. Kawan yang namanya Yosi namanya. Dia langsung pergi ke paret yang tempat orang jualan kue di Simpang Sumatera. Oh rupanya orang nabrak. Anehnya dia yang sakit, saya tak apa-apa. Dia mau pukul, saya bilang jangan, saya tak apa-apa. Dah. Besok sorenya di pemakaman Teluk Keriting itu kan dulu ada tetangga saya, Matsah namanya itu. Bang Matsah itu dia tragedi helikopter ya waktu itu ya, yang di Matak kan jatuh, jadi dikebumikan situ. Jadi kami duduk di lori itu, duduk berdua di lori itu. Jadi kawannya bilang, masih kuning ya tanah kubur almarhum Matsah. Entah macam mana belokan tuh saya jatuh gitu.
persis jatuhnya itu dulu kan bak lori itu kan ada spasi ban serap ya. Saya jatuh celah itu langsung ke bawah. Ternyata memang Allah sayang sama saya. Dengan posisi jatuh itu saya berguling di bawah lori itu masih bisa koprol. Kan aneh kan? Jadi ada pos jaga itu kan abang-abang marinir itu menolong saya. Saya pikir dia mau nangkap saya, jadi saya lari ambil sendal berlari. Jadi lori ini tak tahu bahwa saya ini jatuh. Ketahuannya di dekat donat, rumah donat. Sejak itu besoknya saya mendapat panggilan dari di gedung daerah. Waktu itu Pak Murwanto sama Ibu melalui Bang Nawi ini suruh datang. Apa yang dinasihat, saya ingat betul nasihat Ibu. Padahal dia nggak kenal sama saya. Kamu masih muda, carilah kerja yang lain. Sebenarnya saya sedih. Waktu itu saya diamplopin duit 500.000, besar kan tahun 91. Saya terpaksa ambil, mengucapkan terima kasih, tapi dengan berat hati saya sedih juga. Akhirnya saya tidak boleh ikut lagi. Tapi sesekali saya tetap juga nakal ikut gitu. Jadi mencintai lingkungan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mencintai lingkungan, buang sampah sembarangan, apa segala macam lah ya Presiden air, itu suatu bentuk zolim kita kepada sesuatu anugerah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan kita sejatinya adalah khalifah di muka bumi ini. Loh, kita dikasih fasilitas bumi yang luas ini sebagai khalifah, kok kita menzoliminya? Menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, tidak peduli sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita sedih juga, naik mobil Fortune, naik mobil yang megah, tapi membuang tisu, membuang apa segala macam botol mineral sembarangan. Iya, berarti memang Bang Arjuna melihat itu dari perspektif ibadah ya. Iya. Karena mencintai lingkungan atau bagaimana Abang akhirnya itu peduli terhadap kebersihan lingkungan itu memang dari perspektif ibadah ya. Baik. Kita lanjut ke masalah nih presiden nih. Karena kan presiden ini kan banyak nih masyarakat taunya bahwa presiden itu memiliki bawahannya, memiliki kabinetnya dan sebagainya. Tapi ini dalam ruang lingkup lingkungan. Nah, kalau dari Bang Herjuli sendiri itu sebenarnya apa nih yang melatar belakangi julukan dari sebutan atau gelaran presiden ini, dan siapa yang memberi nama presiden itu dan mengapa disebut dengan presiden? Iya. Jadi sejak saat itu Bung Ardian, pada saat saya itu terancam lah, hampir saja hilang. Berlanjut cerita tadi ya. Oke. Jadi pada saat itu juga saya menyadari betapa pentingnya air itu bagi kehidupan manusia. Nah, begitu pentingnya air, maka saya memberikan dia di posisi sebagai presiden gitu. Jadi pada waktu itu tuh presiden air. Jadi yang menjadi presiden tuh air gitu. Presiden air. Jadi bukan saya yang mengklaim julukan gelar saya itu sebagai seorang presiden air, tidak. Presiden itu objeknya, airnya. Airnya itu yang presiden. Jadi presiden air adalah presiden yang bila dikendalikan dengan baik maka dia akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Artinya di situ ada keputusan besar, ada kebijakan besar. Saya berikan posisi sebagai seorang presiden. Jadi yang presiden itu air, bukan Herjuli. Iya. Tapi sampai dengan saat ini mereka selalu menyebut saya presiden air, presiden air, presiden air. Nah ini mungkin nanti kedepannya perlu diluruskan lewat buku mungkin nanti. Bisa jadi. Saya sedang menulis sebuah buku kan di 20 tahun pengabdian ini, yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada banyak orang. Oke, berarti memang air, lingkungan, manusia itu memang kalau tadi Abang bilang mereka adalah presiden, berarti mereka yang harus kita muliakan, harus kita jaga, harus kita agung-agungkan begitu, bahwa itu merupakan hajat hidup orang banyak, terutama air ya. Ada lagi Bang Herjuli mungkin itu jadi akhirnya nama presiden itu sampai dengan saat ini selalu ke saya jadinya, bukan ke air gitu. Iya, maksudnya
harusnya itu di objeknya ya, air itu ya, air itu air sebagai lingkungan seorang dan presiden gitu. Posisinya yang penting itulah. Baik, ini sebagai klarifikasi ya dari Bang Kerjuli, pendengar dan pemirsa, bahwa presiden itu sebenarnya cenderungannya arahnya itu adalah ke air, ke lingkungan dan juga ke manusia itu sendiri ya. Karena dia setara kan. Setiap hari kita tuh membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Di situ ada puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Maha Pencipta alam, sekalian alam gitu. Iya. Presiden itu adalah semestanya ya. Betul. Baik. Kalau dari Bang Arjuna sendiri itu kenapa dipanggil presiden sampah dan sebenarnya apa nih yang melatar belakangi Abang akhirnya pun dijuluki atau digelarkan presiden? Jadi gini, waktu itu kan bukan waktu itu saja, mungkin sampai sekarang pun orang nggak akan mau lah dijuluki yang demikian. Iya. Jadi pada dekade itu tuh ada kawan memanggil, awak nih hobi kali ya kalau nengok sampah itu kayaknya gatal tangan awak pantas gelar presiden sampah aja lah awak nih gitu. Saya itu teman, rekan atau siapa tuh yang berstatement seperti itu? Teman. Jadi saya pikir juga kembali rumah ya juga ya. Ini nggak perlu dilantik, nggak perlu ada kabinet gitu kan. Jadi kalau suatu saat nanti kita jadi itu di lembaga kemasyarakatan, kita nggak gono gini lah, aku kan dah presiden kan gitu kan ceritanya. Iya, berarti memang gelar tersebut diberikan oleh masyarakat. Ini secara maksudnya tuh secara bermasyarakat ya. Iya. Bukan secara resmi misalnya dinobatkan oleh gubernur misal, tidak ya, tapi ini memang masyarakat pada umumnya gitu. Kalau Hulu Balang Hulu Balang. Kita tergabung di dalam Hulu Balang, Datuk Hulu Balang Kepri 2016 ya. Alhamdulillah. Nah, kalau itu memang kita ditabal. Jadi gini, saya kan 15 tahun menjadi RT itu. 15 tahun menjadi RT sampai saya mengundurkan diri, tak mau lagi. Karena udah jadi lama memang kiprahnya suka. Kan daerah kami Teluk Kriting itu kan suka banjir nih. Itu jadi paret yang hampir 1000 meter. Agenda rutin tahunan nggak kalau banjir rob itu atau banjir kita tetap turun. Hujan? Tetap turun karena paret yang hampir 1000 meter melintas dari Batu Hitam itu, Yosudarso itu sampai ke Teluk Kriting itu kan parit besar, itu sampah kan macam-macam tuh. Nah, jadi menjadi ada wadah ya. Tapi Allah menakdirkan pula saya yang tadinya sukarela di persampahan ini tadi, Allah karuniakan saya pekerjaan baru sebagai pegawai negeri sipil. Yang pengabdian sudah hampir 20-an tahun juga. Dan yang sekarang tahun lagi yang saya mau pensiun, persis 4 tahun lagi. Masih aktif? Masih 2029 insya Allah. Insya Allah ya. Pensiun. Nah, baik. Itu masalah julukan atau gelar presiden tadi ya. Berarti memang tidak secara resmi dikenal oleh dunia ya, tapi ini dikenal oleh masyarakat. Mungkin masyarakat yang menjuluki secara langsung ya, Bang Kerjuli ya. Barangkali satu-satunya julukan itu di dunia mungkin itu ya. Presiden air. Ada presiden air, kan? Ada presiden sampah. Biasa gitu kan presiden direktur, presiden Republik A, Republik B. Belum lagi ada kata manajernya dan sebagainya ya. Jadi ada satu tokoh. Tapi kalau saya itu memang ingin memposisikan air itu sebagai presiden. Berarti kalau Bang Kerjuli kan lebih ke objeknya yang menjadi presidennya. Presiden SBY. SBY-nya yang presiden. Presiden air. Airnya yang presiden. Berarti presiden air, airnya yang presiden. Bukan sayanya. Gitu ya. Jadi saya tuh pernah tuh dipertanyakan oleh pejabat kelas atas di Provinsi Kepulauan Riau yang Kepulauan Kawan, Jun, tak ada gelar lain daripada presiden sampah. Saya bilang, Bang, kayaknya sampai mati nih ini melekat, saya bilang kan. Baik, Bang Arjuna dan juga Bang Kerjuli, kita Bang Kerjuli dulu nih. Selama menjadi sosok pecinta lingkungan ya, presiden air lah istilahnya gitu dari masyarakat, sampai dengan saat ini Bang Kerjuli itu apakah memang sudah pernah mendapatkan penghargaan nih
Dan kalau memang sudah pernah, dari mana penghargaan tersebut didapatkan? Ya, kita memang sejak awal tidak berorientasi kepada apresiasi atau ucapan terima kasih gitu ya. Tapi ini murni dari betul-betul dari dalam hati, dan itu hanya sebuah pengabdian. Tadi bertolak belakang dengan Presiden Sampah, dari sebelumnya tidak mendapat pekerjaan, tidak ada mendapat gaji, mendapat gaji. Kalau saya kan kebalik, dari sebelumnya bekerja di PDAM kemarin ya, dari sebelumnya bergaji, dan sampai hari ini juga selama 20 tahun tidak pernah dapat gaji itu. Penghasilan dari mana? Maha suci Allah lah gitu. Yang mengatur segala-galanya itu. Iya, gaji bisa ditakar tapi rezeki tidak. Iya itu. Betul ya pemirsa dan pendengar. Oke, itu tadi dari Bang Kerjuli. Berarti memang belum peroleh penghargaan? Mulai di tingkat kota pernah, di tingkat provinsi juga pernah, di tingkat nasional juga pernah, dan bahkan kita kan merupakan salah satu yayasan lembaga jejaring dari UN Water di bawah naungan PBB, dan setiap, karena kita concern dari tahun 2025 itu melaksanakan peringatan Hari Air Sedunia, dan kita merupakan salah satu jejaring internasional. Dan bahkan sampai dengan hari ini mitra-mitra internasional kita sudah bekerja sama, mereka menyediakan pembiayaan untuk kita melakukan berbagai kegiatan lah di Indonesia, di Tanjung Pinang ini. Iya, baik. Kalau dari Bang Arjuna sampai dengan saat ini ya, dari perjalanan menjadi Presiden Sampah ya, dari yang sudah diceritakan oleh Bang Arjuna, itu sudah pernah belum mendapatkan apresiasi, penghargaan ataupun juga reward nih dari pemerintah misalnya? Tak pernah. Tidak pernah ya. Ucapan terima kasih misalnya, atau diundang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup misalnya, atau ke Dinas Kebersihan dan sebagainya, menjadi narasumber atau menjadi role modelnya atau sebagai contoh, itu apakah sudah pernah? Tak pernah. Memang secara kebetulan memang saya mengabdinya di Dinas Lingkungan Hidup kan. Di Bintan juga saya di Dinas Kebersihan Pertamanan Bintan, dari 2008 sampai 2016 hijrah ke kota, tetap di dinas yang sama. Jadi kalau wujud ucapan yang demikian tak adalah, karena memang kita mungkin menjadi bagian dari situ sekarang ini kan. Cuman kalau bentuk penghargaan itu kan saya terbawa-bawa juga kalau dapat Adipura kan gitu kan. Nah itu. Kalau untuk pribadi belum. Ya misalnya itulah kayak kita kan bahkan hampir setiap tahun ya mendapatkan penghargaan Adipura. Ya apakah Bang Arjuna dilibatkan juga dalam hal menyongsong atau menyambut penghargaan Adipura tersebut? Ya, saya dalam sejarah Adipura ini, demi Allah satu kali saja saya memegangnya. Kapan? Adipura tahun kemarin. Jadi sepanjang itu oh kayak gini rupanya rasanya memegangnya. Nah, saya kirim fotonya sama Bu. Itulah pertama kali saya memegang piala Adipura. Jadi sebenarnya misi kita nggak situlah ya. Sebenarnya kota ini nggak terlalu besar. Kalau kita mulai setiap hari menjaga kebersihannya, sebenarnya ketika Adipura itu berlangsung udah nggak susah ya, Pak Presiden ya. Karena kalau sudah bersih ya tinggal moles-moles sedikit aja. Jadi kebersihan tuh nggak ada hari libur, Pak. Ya meskipun mungkin untuk mencintai lingkungan kan tidak harus menjadi sosok terkenal ya, Bang Kerjuli dan juga Bang Arjuna ya. Dari segi kebiasaan nih, kebiasaan pribadi dari Bang Kerjuli, tentunya Bang Kerjuli bisa nih memberikan contoh kepribadian Bang Kerjuli seperti apa nih menjadi sosok atau pribadi untuk ikut menjaga alam. Mungkin ada nih kebiasaan pribadi dari Bang Kerjuli nih agar dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Ya, terutama kita itu saya lah pribadi itu berawal dari berpikir terbalik gitu. Jadi berpikirnya kebalik. Kebanyakan orang berpikirnya misalnya saya tuh berpikirnya coba dibalik begitu loh. Berpikirnya dibalik. Contohnya seperti apa tuh Bang Kerjuli? Jadi misalnya, wah tidak mungkin misalnya variabel A tambah variabel B tidak mungkin. Nah kita mungkin gitu. Jadi tak bisa, kita bisa gitu. Nah sebagai salah satu contoh,
Kamu uangnya dari mana? Bagaimana mau menghidupkan istri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu gitu? Kan tidak bisa diterima secara logika. Sudah tidak punya gaji, tidak punya penghasilan, punya kebutuhan, ya kan? Harus membiayai anak-anak, keluarga semua. Dari mana kamu uangnya? Nggak bisa kan? Gitu. Nah kebanyakan orang berpikir seperti itu sehingga mereka tidak masuk tahap berikutnya, action. Dari tataran berpikir saja, wah nggak mungkin nih, uangnya dari mana, gajinya dari mana, siapa mau ngasih, minjam dari mana, utang di mana, bla 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 bla. Panjang begitu ya. Nah, saya buktikan, alhamdulillah 20 tahun saya tanpa gaji. Penghasilan entah dari mana-mana, Allah yang akan mengaturnya. Dan saya punya prinsip, bukan kita dapatkan dulu, Bung Adian. Nah kebanyakan orang berpikir, kan kita dapatkan baru kita berikan. Kita dapatkan baru kita berikan. Apa yang mau kita berikan, Pak? Kita belum dapatkan. Nah kalau saya terbalik gitu, berikan dulu gitu. Berikan dulu, baik dalam ide, gagasan, kan nggak pakai biaya, nggak pakai, dan tidak nampak juga. Berikan dulu, apa yang kita berikan, apa yang kita dapatkan sangat ditentukan oleh apa yang kita berikan. Jadi berpikir kebalik inilah yang melatar belakangi saya sampai dengan hari ini itu bisa bersama RRI itu. Konsisten terus menerus kan. Mulai dari sana puluhan tahun saya bersama RRI dan sampai dengan hari ini alhamdulillah keluarga saya dibilang berlebihan tidak, kekurangan juga tidak, tapi berkecukupan. Anak-anak bisa tumbuh berkeluarga, yang satu jadi karyawan BNI, yang satu polisi, yang satu lagi tanpa gaji, Bung Adi. Tentunya mudah-mudahan. Tadi kan yang disampaikan, ya berdarah-darah sih, sabar, pakai air mata juga. Perlu perjuangan yang tinggi. Perlu perjuangan yang di tinggi. atas rata-rata. Tapi kan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, kita ke Bang Arjuna nih. Kalau kebiasaan dari Bang Arjuna seperti apa nih agar bisa ditiru oleh masyarakat dalam hal menjaga sampah atau menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya? Sebelum saya menjawab ini, mungkin saya pada kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih lah kepada pemerintah lah, kepala daerah dari Bintan, Tanjung Pinang sampai provinsi, kepala dinas, Kasih Kabid, saya yang cukup memahami akan diri saya nih lah. Artinya mereka cukup mendukung lah. Hari ini orang apel, saya nggak apel, tapi karena saya di lapangan, saya dikasih agak bukan longgar ya. Pokoknya mereka memahami lah bahwa saya orang lapangan. Diberikan rekomendasi gitu ya untuk turun ke lapangan. Meskipun demikian, saya tetap absen, tetap membuat laporan kerja. Dan bukan barangkali setiap hari saya membuat laporan kerja di sepanjang saya bertugas. Di dalam HP ini ada puluhan ribu dokumentasi kerja yang tak pernah saya hapus gitu kan. Jadi kalau untuk menghimbau masyarakat ini, kadang-kadang kan tipikal masyarakat ini beda-beda, Pak. Ada kalau kita jumpa ibu-ibu, kita sapa dengan baik, dia balik menyerang kita. Berapa saya harus bayar dendanya kalau memang mau bayar, dengan gaya mau membuka tasnya yang agak wah tuh kan. Cuma memang kita harus ekstra sabar, Pak. Di mana ya sabar? Kadang-kadang kita lagi membersih itu biasa, yang dalaman itu terlempar depan kita, yang dalaman yang nggak penting dinampak oleh orang ramai itu ya mau tak mau nggak mungkin pula kita ini ya sudah nggak pakai sarung tangan, pakai kayu masukin, kemas, buang. Gitu. Cuman jadikanlah pekerjaan walaupun nampak hal kecil yang kita lakukan, tapi kalau kita sertakan dengan ikhlas itu lebih bermakna daripada hal besar yang kita lakukan tapi tanpa cinta gitu kan. Jadi tak ada efek. Jadi kami itu los-los saja lah, pulang sudah, istri, anak kita, keluarga kita pun mendukung. Saya barangkali nggak punya cukup harta untuk mewakafkan kepada negeri ini, Bung. Saya hanya punya tenaga, keringat yang bisa saya wakafkan untuk negeri ini sampai saya pensiun. Iya, berarti mengekspresikan cinta dalam kehidupan ini untuk menjaga lingkungan dengan
menjadi presiden sampah. Iya. Ya, sampai akhir hayat pastinya nih. Iya, insya Allah. Sampai masih kuat ya. Oke, baik. Kita sudah di pertanyaan terakhir nih, Bang Kerjuli dan juga Bang Arjuna di podcast kita kali ini, sosok pecinta lingkungan ya. Dari Bang Kerjuli ini mungkin ada nih tokoh yang menginspirasi, tokoh pecinta lingkungan yang menginspirasi, barangkali kalau ada, siapa nih yang menjadi sosok inspirasinya nih, tokoh misalnya atau Muhammad. Ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena 1400 tahun yang lalu itu melalui beliau sudah mengingatkan kita semua, telah tampak di depan mata, di darat, di laut, kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan hari ini juga sangat tampak di depan mata kerusakan-kerusakan itu. Maka kita tadi yang disampaikan sebagai seorang khalifah ya memang harus memperbaikinya. Meskipun sesungguhnya kita tidak bisa memperbaiki, yang memperbaiki adalah Allah tuh. Jadi itu sosok yang sangat menginspirasi saya. Itu yang menginspirasi dan yang juga kita rindukan ya. Kalau bicara tentang Rasulullah SAW, belum ada pemanasan global pada waktu itu. Belum ada pemanasan global dan sebagainya. Oke. Saya tersentuh kalau menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau dari Bang Arjuna, siapa nih tokoh yang menginspirasi Bang Arjuna sampai dengan saat ini menjadi presiden sampah? Sama? Tetap Rasulullah. Tetap Rasulullah ya. Iya, tidak tergantikan. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, mencintai lingkungan bukan sekedar tren atau gaya hidup, tetapi sebuah komitmen jangka panjang yang seringkali sunyi dan tidak terlihat. Butuh kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk peduli bahkan saat orang lain belum memahami pentingnya menjaga bumi. Satu hal yang saya kutip dari kedua narasumber kawan celoteh kita kali ini adalah sosok inspirasi mencintai lingkungan, mencintai kebersihan alam dan juga manusia adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar pemirsa RRI Tanjung Pinang, demikian kawan celoteh edisi kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.